Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2865. 5 hari kemudian, wilayah kekaisaran dipenuhi bunga, tetapi ada pertempuran yang tak ada habisnya. Lin Yan datang jauh-jauh, dan semua wilayah utama telah mengalami perubahan yang luar biasa. Pada saat ini, dia berdiri di wilayah kekaisaran, melihat wilayah kuno ini, dan sangat terkejut. Kuil Buddha Lingshan bersinar, dan patung Buddha yang besar benar-benar menyala. Di sana, patung itu memancarkan cahaya Buddha yang kuat. Tetapi Lin Yan tahu bahwa kuil Buddha Lingshan ini berbeda dari kuil Buddha Lingshan sebelumnya. Pada saat ini, umat Buddha dari benua Tianxuan, wilayah kuno langit berbintang, dan surga serta dunia lainnya semuanya memasukinya. Itu bukan lagi tempat seperti dulu. Meskipun kuat, itu menjadi semakin rumit. Tanah Dao kuno adalah tanah suci Tao, dan sekarang sama saja. Semangat Tao melonjak, tetapi juga mengumpulkan banyak orang dari wilayah. Meskipun kedua kekuatan ini kuno, mereka semua adalah umat beriman dari seluruh dunia, dan mereka tidak membedakan antara ras dan wilayah. Pada waktu biasa, mereka tidak akan mengambil tindakan. Kecuali jika iblis merajalela. Ada cahaya lain, yang juga sangat misterius. Itu berasal dari kuil surga. Kuil surga sangat misterius. Terlalu banyak praktisi yang hanya mendengar keberadaannya, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Tian Jifang masih berdiri. Tian Jifang berasal dari benua Tianxuan. Meskipun kekuatan ini telah lama menurun. Namun, meskipun begitu, masih ada beberapa orang yang kuat. Di era besar, ada banyak kekuatan yang ingin menyimpulkan segalanya. Oleh karena itu, kekuatan ini juga ada di sini. Namun, Tianzong sekarang terlalu redup. Di era besar, Tianzong, sebagai sekte terbesar di alam Tiangeng 10.000 tahun yang lalu, tidak memiliki latar belakang dan hampir tersingkir dan tidak ada yang peduli. Namun, orang-orang Tianzong sangat bertekad dalam hati mereka. Di dunia ini, selama Lin Yan ada di sana, suatu hari Tianzong akan muncul kembali dengan kejayaannya yang abadi. Namun, yang paling diminati Lin Yan adalah pusat wilayah kekaisaran. Warna darah meresap ke langit dan kabut tidak menghilang. Dan napas seperti itu mengingatkan Lin Yan pada kepala berwarna merah darah. Dia benar-benar menciptakan kekuatan seperti itu di wilayah kekaisaran ini. Bahkan Lin Yan tidak pernah memikirkan hal ini. Nama sekte ini disebut darah. Hanya dalam beberapa bulan, sekte ini telah menjadi sangat besar. Di hadapan kekuatan yang begitu kuat, suku-suku lain telah menyerah. Suku hantu dan yang lainnya juga sama. Namun, sebelum gerbang darah menjadi lebih besar, alam roh segudang terbuka, dan banyak orang kuat dari alam surga turun ke wilayah kekaisaran, sehingga sulit bagi gerbang darah untuk berkembang lagi. Kali ini, Lin Yan datang dengan profil tinggi. Dia ingin mengungkap keberadaannya. Namun, wilayah kekaisaran itu damai. Alam roh segudang terlalu luas dan besar, dan jalan menuju alam Tiangeng ada di sini. Ada orang-orang dari surga dan dunia segudang di sini, dan ada juga para jenius dari 9 wilayah, tetapi semuanya memusatkan pikiran mereka dan mencari peluang di alam roh segudang. Adapun alam 9 matahari, meskipun telah turun, itu berada di area sudut wilayah kekaisaran. Hanya saja Lin Yan baru saja melangkah ke tempat ini dan tidak dapat mengetahui keberadaan praktisi alam 9 matahari. Sekte pembunuh darah, lembah kupu-kupu awan. Lin Yan diam-diam membacakan beberapa nama. Dia perlu melakukan perjalanan ke tempat-tempat ini. Terutama lembah kupu-kupu awan. Dia sudah tahu di alam Wanling bahwa lembah Yundi terkait dengan benua Tianxuan, dan dia ingin memastikannya. Namun, wilayah kekaisaran sekarang sangat luas, dan sulit untuk berkomunikasi satu sama lain, apalagi memasuki lembah Yundi dalam waktu singkat. Perubahan di alam Tiangen kali ini adalah yang paling drastis di wilayah kekaisaran. Menjadi sangat sulit bagi Lin Yan untuk mengenalinya. Kenal. Namun, Lin Yan masih mengenali arahnya dan menuju lembah Yundi. Namun pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Mau pergi. Suara itu sangat keras dan disertai dengan niat membunuh yang dingin. Lin Yan memusatkan pikirannya dan tercengang. Orang ini, ternyata sangat familiar. Zhao Zong, menatap orang ini, Lin Yan berkata. Wow, pada saat ini, kultivator yang sedang diburu mendengar nama itu dan segera berbalik, lalu menatap Lin Yan, dan air mata langsung mengalir dari mata tuanya. Guru, dua kata keluar dari sudut mulutnya, dan dua kata ini, mengandung terlalu banyak emosi. Ledakan. Namun pada saat ini, beberapa sosok datang.
Alam sembilan matahari mengambil tindakan, yang lain menghindarinya, dan mereka yang tidak mematuhi perintah akan mati. Sosok-sosok ini menatap langsung ke Lin Yan, suara mereka sangat dingin, dan bahkan lebih bercampur dengan niat membunuh yang kuat. Alam sembilan matahari. Melihat orang-orang besar ini, pupil mata Lin Yan juga meledak dengan niat membunuh. Namun saat ini dia menatap Yu Zhaozong. Dia dulunya adalah seorang pria yang brilian. 10.000 tahun yang lalu, ketika dia masih kecil, dia memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Rune dan formasi Arai-nya bahkan lebih terkenal. Kemudian, dia bergabung dengan Sekte Fu. 10.000 tahun yang lalu, Lin Yan mendirikan Sekte Tian. Dan Lin Jue mendirikan Sekte Fu. Namun, ketika Lin Yan dibunuh oleh Tianyu, Lin Jue mengumpulkan Sekte Fu dan mempercayai orang-orang Tianzong, dan bahkan memerintahkan 4 penjuru untuk melawan Tianyu. Dalam pertempuran itu, banyak orang terbunuh dan terluka. Setelah Lin Jue menghilang, Sekte Fu juga terdiam. Setelah pertempuran, semua orang mengira bahwa Sekte Fu telah menghilang dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Tetapi hari ini, Lin Yan benar-benar bertemu dengan seorang praktisi Sekte Fu. Masih ada yang selamat di Sekte Fu. Zhaozong, apa yang terjadi? Ekspresi Lin Yan memadat. Melihat Lin Yan, Yu Zhaozong, dengan perubahan hidup, sedikit bersemangat, "Paman, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Alam sembilan matahari membunuh orang-orang dengan nama keluarga Lin. Mereka tahu bahwa Fumen diciptakan oleh Master Lin Jue, jadi mereka pergi ke reruntuhan Fumen. Kami semua bersembunyi di batu darah saat itu. Aku menghancurkannya lebih awal dan tahu apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Saudara-saudari lainnya tidak tahu banyak. Jika para kultivator di alam sembilan matahari menghancurkan tempat itu, mereka pasti akan menemukan saudara-saudari lainnya dan pasti akan membunuh mereka. Aku harus membawa mereka pergi dan membawa mereka ke sini. Kau masih hidup. Lin Yan sangat terkejut. Dalam pertempuran tahun itu, banyak saudara-saudari terbunuh dan terluka. Tetapi pada akhirnya, seberkas cahaya bersinar di mana-mana, dan Master menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi kami dan kembali ke bawah tanah Fumen, menyegel semua aura kami, sehingga kami lolos dari pengejaran selama 10.000 tahun. Yu Zhaozong menghela nafas. Setelah dia keluar dari batu darah, dia menyadari bahwa zaman telah berubah. Sekarang Lin Yan adalah Master Sekte Lin yang asli. Lin Yan bergumam, "Saudaraku. Dalam pertempuran tahun itu, Lin Jue melakukan terlalu banyak hal. Dia menyelamatkan beberapa orang dari klan Lin, termasuk Lin Jian dan yang lainnya. Dia menggunakan beberapa kekuatan misterius untuk menjaga mantan anggota klan Lin di Tanah Suci, dekat halaman gunung belakang klan Lin, tetapi itu tidak dapat dibuka tanpa napas Lin Jue. Dia juga meninggalkan beberapa praktisi Fumen di bawah tanah di reruntuhan Fumen. Lin Jue pada waktu itu tidak akan pernah memiliki kekuatan seperti itu. Dia menghadapi Tianyu. Namun, mengingat misteri klan Lin, mungkin Lin Jue menggunakan semacam kekuatan pada waktu itu, yang tidak dapat digunakan untuk menyerang, tetapi hanya dapat menyegel napas semua orang. Sekarang, banyak orang dari Fumen masih ada di sana, yang merupakan kabar baik bagi Lin Yan. Alam sembilan matahari bahkan tidak melepaskan reruntuhan Fumen, dan ingin membangun kembali daerah itu dan mengubahnya menjadi tempat mereka, hanya karena nama keluarga masternya adalah Lin. Yu Zhaozong mengeluh.